Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan Ibu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Anakku sekalian, setelah pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan pengertian Al-Quran, kemudian menyebutkan nama-nama lain Al-Quran, kemudian menjelaskan fungsi Al-Quran, dan yang keempat menyebutkan keistimewaan Al-Quran. Kita berangkat dari pengertian. Anak-anakku sekalian, pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Kemudian ada nama lain Al-Quran. Yang pertama Al-Furqan, artinya pembeda. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Dengan kita memahami Al-Quran, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Kemudian yang kedua, nama lain Al-Quran itu An-Nur, artinya cahaya. Al-Quran sebagai cahaya terang benderang bagi yang membacanya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai penerang nanti di alam kubur. Kalau kita meninggal, kalau kita sering membaca Al-Quran, maka akan diterangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian As-Sifah. Al-Quran itu As-Sifah, artinya obat. Kalau kita ditimpa musibah, baik berupa fisik maupun non fisik, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, banyak-banyaklah dibacakan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menyembuhkannya. Kemudian yang keempat Al-Bayan, artinya penjelas. Kemudian yang kelima Al-Busra, artinya kabar gembira. Al-Quran merupakan kabar bergembira bagi orang yang membacanya, bagi orang yang melaksanakan ajarannya, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam Al-Dzikra, peringatan, ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan Al-Quran, maka tunggulah ancaman dari Allah berupa neraka. Kemudian yang ke-7 Al-Quran itu, nama lain Al-Quran itu Al-Huda, artinya petunjuk. Petunjuk ya bagi orang yang beriman. Petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian yang ke-8 Al-Burhan, artinya bukti yang nyata. Yang ke-9 Al-Hakim, artinya yang maha bijaksana. Yang ke-10 artinya Ar-Rahman, artinya rahmat. Kemudian apa sih fungsi Al-Quran? Di sini fungsi Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Contohnya tentang kehidupan akhirat, tentang alam-alam gaib. Ada informasinya dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, petunjuk hidup bagi manusia. Yang keempat, fungsi Al-Quran adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap agama masa lalu. Kemudian apa sih keistimewaan Al-Quran? Keistimewaan Al-Quran ada 4. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran ketuhanan sebelumnya. Kemudian yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah.
Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, bukan kata-kata Nabi, bukan kata-kata manusia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Seluruh pengetahuan bersumber dari Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang istimewa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi keistimewaan gaya bahasa Al-Quran. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.